6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Semua dalam keadaan baik-baik semua? Senyumnya mana? Semua bersuka cita hari ini karena kita mau menyembah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah memberkati kita 2 bulan di tahun yang baru ini. Amin. Amin. Kita sudah masuk di bulan ketiga, minggu pertama. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang 2 bulan ini? Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat semua kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bawalah segala pujian penyembahan yang terbaik. Naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia. Raja di atas segala raja, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Dia yang sudah mengalahkan maut, Dia yang naik ke surga di tahta anak domba. Roh Kudusnya Dia curahkan ke tempat ini, membawa kita untuk bisa terkoneksi dengan Bapa. Karena itu saudaraku, mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
adalah kekuatan kita, amin. Tuhan adalah terang kita, amin. Hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Satu hal yang kami pinta untuk terus berdiam di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini Tuhan, menikmati kasih di dalam aduh Tuhan. Penutup hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Tiadaku gentar bersama dengan-Mu yang aku percaya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih-Mu Tuhan di dalam anugerah-Mu. Oh Tuhan, terangku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu yang aku tahu. Tiadaku gentar bersama dengan-Mu, berjalan. Tepuk tangan bagi Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku ragu, tiada ku gentar, Tuhan. Bersama dengan-Mu. Bersama Tuhan yang kita percaya, jangan gentar, amin. Percaya saja, amin. Firman-Nya yang menuntun jalan hidup kita, Firman-Nya yang menerangi langkah kita. Percaya saja. Firman menerangi jalan, amin. Perisai di setiap waktu, limpah
Terima kasih Tuhan. Kami peroleh kemenangan bersama dengan Engkau. Kami merasakan sukacita yang melimpah. Kau hadir di tempat ini. Kau memberikan kuasa-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, hikmat-Mu bagi kami. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah terang kami, firman-Mu yang terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan, yes Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, yes, adalah bagi hidup. Amin. Kau tak pernah tinggalkanku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, dalam janji kemenanganku Tuhan, kemenangan selamanya. Selamatkan ku nyatakan
hatiku percaya. Yesus, Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan. Terima kasih buat segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada gadamu, ada tongkatmu yang selalu menghibur kami. Engkau gembala yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah melupakan anak-anaknya. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami. Kami percaya kasih-Mu cukup untuk memulihkan kami. Kami percaya kesetiaan-Mu cukup untuk menopang kami. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menyelesaikan segala pergumulan kami. Kami percaya dengan hikmat-Mu tidak ada jalan yang tidak ada jalan keluar. Semua pergumulan kami ada jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Biar Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang menguatkan umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu, Engkau yang memerdekakan umat-Mu. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, janji-Mu ya dan amin, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percayakan hidup kami kepada kasih setia Tuhan, bukan kepada kuat dan gagah kami. Berbicaralah Kau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Bukakan kebenaran-Mu bagi kami, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak sekolah minggu. Berbicara Kau kepada anak-anak Tuhan dengan cara yang mereka mengerti. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, tipu muslihat iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam. Puji nama Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret, Saudara ya. Ya. Biasanya Bapak Ibu setiap Senin pertama kita ada doa puasa selama 1 minggu, ya. Tapi berhubung sinode kita seluruh Indonesia, kita sedang ada program doa puasa 40 hari, saudara. 40 hari. Jadi kita doa puasanya kita mundur karena doa puasanya itu mulai tanggal 9 atau minggu depan. Kita nanti akan doa puasa
setiap hari selama 40, kita meminta revival, kita minta lawatan Tuhan, kita minta pemulihan daripada Tuhan. Seluruh Indonesia kita akan adakan gerakan doa puasa. Karena memang kita ingin level up, saudara ya. Gereja kita ingin kita mengalami level up, saudara. Tentu, terus kesan gimana Kak? Jadi supaya kita tidak jenuh, saudara, kesan itu kan ada 3 hari. Hari Selasa, hari Rabu, sama hari Jumat. Itu kan biasanya kesan ya. Nah, jadi di luar hari itu, kita akan doa di Ngujang. Jadi Senin, Kamis, Sabtu kita tetap kumpul doa. Jadi setiap hari kita ada membangun spirit kita, saudara ya. Karena kalau kita kemarin bulan 1 kita ada doa puasa 1 bulan, udah libur kesannya, nanti libur lagi Kak, lama-lama kesan ini jadi nggak menarik katanya. Oke, jadi ada doa puasa, ada kesan. Jadi kita tetap jalan sama-sama ya. Jadi mari ambil. Kalau saudara nggak bisa tiap hari, minimal 1 minggu ambillah 1 hari lah. Supaya apa? Kita perlu doa puasa, saudara. Supaya spirit kita ini dinaikkan, saudara. Amin. Itu. Jadi saya pikir itu pengumuman penting yang harus kita pegang. Mulai minggu depan, pas hari Minggu tanggal 9, kita mulai doa puasa sampai 40 hari ke depan. Sampai nanti itu masa Paskah, saudara. Doa puasa ini kita menyambut Paskah, saudara. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada, ini kita umumkan dulu ini, betul. Oke, jadi setiap minggu pertama saya laporkan keuangan kita, saudara. Selama bulan Februari, persembahan persepuluhan yang masuk itu 16.333.000, yang keluar 16.172. Puji Tuhan, surplus, tepuk tangan dulu saudara. Jadi surplus, saudara, puji Tuhan. Persembahan pembangunan masuknya 400, keluarnya kosong. Ya doakan saudara, kita lagi bergumul buat, kita kan sudah punya AC nih di Ngujang nih, 4. Tapi AC ini nggak bisa dipasang karena daya listriknya kurang. Nah, untuk menaikkan daya kita harus pasang tiang, karena harus ditarik dari jalan raya, dan biayanya lebih kurang sekitar 20 juta saudara. Kita masih bergumul ini supaya kita bisa cepat pasang daya yang ada, dinaikkan 3 pas itu saudara ya. Terus persembahan syukur kita 3.954.000, pengeluarannya 4.565.000, cicing yang empot-empotan ini. Ya. Terus persembahan misi 345, pengeluarannya 400. Jadi kita doakan terus supaya jemaat terus dipulihkan dan diberkati Tuhan. Saya percaya saudara, saya percaya bukan keuangan yang menghalangi pelayanan. Amin. Asal kita sungguh-sungguh kita tetap bisa berkarya bagi Tuhan. Iya, pagi hari ini di tengah-tengah kita ada anak rohani saya. Jadi beliau salah satu orang pertama dulu yang saya layani di Malang, saudara. Jadi saya waktu mahasiswa itu sudah punya sebuah persekutuan anak muda lebih kurang 170 orang, saudara. Jadi ketika saya datang merintis keluar dari Malang, saya sedang tinggalkan sebuah jemaat yang jumlahnya lebih kurang 170 orang. Dan orang-orang pertama yang saya layani ini adalah saudara Yufra ini. Yufra itu dulu adik, ya anak rohani saya lah dulu. Kita dulu memulai persekutuan itu dari kosnya dia, saudara. Nah, kos-kosan berapa lah, muatnya cuma 45, saudara. Kita mulai dari 45 orang. Ternyata mulai berkembang. Kita bingung mau kemana. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami persekutuan di emperan kampus, saudara. Emperan kampus. Kita nyembah Tuhan di emperan kampus. Kita kesan di emperan kampus. Ada satu yang tidak pernah saya lupakan itu, saudara. Waktu kami lagi menyembah. Ternyata temannya dia latihan karate di samping kami, saudara. Tiba-tiba temannya bilang, Yufra ngapain? Dia bilang, saya ingat betul itu. Dan lewat persekutuan itu berkembang. Sampai kita punya sebuah persekutuan 170 orang, persekutuan anak muda, menjadi sebuah movement, saudara. Ya, jadi tapi setelah sampai 170 Tuhan bilang saya harus keluar dari Malang, ya saya tidak boleh tidak taat. Saya tinggalkan pelayanan di sana, saya mulai merintis di Tulungagung, saudara. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah terang yang membawa kehidupan. The light that leads to life. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita yuk. Oke,
sepanjang bulan ini tema kita dituntun oleh terangnya. Jadi kita sudah punya tema sepanjang bulan ini saudara. Dan sebenarnya sepanjang tahun ini tema kita adalah level up. Tapi setiap bulan itu dibagikan. Dari level up ini ada tema tiap bulan saudara. Bulan lalu temanya apa saudara? Hah? Masih ingat? Beyond all limits. Apa tuh? Beyond all limits itu? Menembus semua batas. Oke. Untuk minggu pertama tema kita adalah terang yang membawa kepada kehidupan. Minggu depan tema kita dituntun Tuhan bagi keputusan hidup. Tema minggu ketiga nanti mendahulukan Tuhan dalam kesibukan sehari-hari. Minggu keempat tema kita adalah mempercayai waktunya Tuhan saat hidup terasa lambat. Minggu kelima nanti membangun hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Jadi saudara bisa tahu ini gereja mau dibawa kemana. Jadi gereja kita ini bukan gereja yang mengalir. Pokoknya ya ibadah. Mau khotbah apa nanti ya enggak apa-apa. Khotbah aja pokoknya nyeplos enggak saudara. Ada garis besar jemaat ini mau dibawa kemana saudara. Setiap tahun itu kita punya target. Oke, Bapak Ibu saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita, Yohanes pasal 8 ayat 12. Karena cuman satu ayat, jadi kita baca sama-sama dengan keras. Amin. 1, 2, 3. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi saya baca. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus. Bukan cuma mengikut gereja, bukan cuma mengikut pendeta, tetapi mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Berarti kalau saudara tidak mengikut Yesus, saudara berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, nanti kita akan bahas ini lebih dalam saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti tahu nama ini, Helen Keller. Saya berkali-kali menceritakan tentang kisah Helen Keller. Dia buta dan tuli. Dia seorang tokoh kemanusiaan, pendidik, penulis terkemuka. Bahkan dia dapat hadiah Nobel bagaimana perjuangannya untuk peduli terhadap kaum disabilitas, saudara. Orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi, satu saat dia mengatakan seperti ini, saudara. Helen Keller pernah menuliskan seperti ini. Kegelapan saya telah dipenuhi dengan cahaya kecerdasan. Dan lihatlah dunia luar yang terang benderang, tersandung dan meraba-raba dalam kebutaan sosial. Helen Keller ingin bilang gini, memang mataku buta, tetapi aku hidup dalam terang. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang tidak buta, yang bisa melihat terang benderang, tapi mereka tersandung dan meraba-raba dalam kebutaan sosial. Bapak Ibu, ada banyak orang sekalipun matanya buta, tetapi mereka hidup dalam terang. Namun tidak sedikit orang yang bisa melihat, tetapi mereka hidup dalam kegelapan. Matanya sih terang, tapi mereka hidup dalam kegelapan. Karena mereka hidup dalam kegelapan, mereka tidak mengerti tujuan hidup mereka. Dan tidak bisa menikmati kehidupan yang bermakna. Saya beberapa minggu yang lalu pernah katakan gini, apa tandanya orang hidup dalam kegelapan? Dia nggak tahu tujuan hidupnya. Dia nggak tahu apa yang baik, apa yang benar dalam hidupnya.
Kan dia hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup dibelenggu oleh dosa. Itu tanda-tanda orang yang hidup dalam kegelapan. Hidup jatuh bangun. Saya waktu kecil tinggal di sebuah desa, saudara. Karena kami ekonominya cukup susah, mama saya itu nggak punya TV, saudara. Jadi kalau pingin nonton televisi, kami harus ke tempat tetangga dan itu jaraknya mungkin lebih kurang 500 meter lah. 500 meter. Harus ke tempat tetangga. Saudara tahu, biasanya kami berangkat jam 7, nanti pulang sekitar jam 9. Dulu masih ada TPRI, saudara. Indosiar belum ada. SCTV, RCTI belum ada. Tapi setiap malam, pas mau pulang dari rumah tetangga, itu saya sering takut pulang, saudara. Saya harus minta digendong papa saya. Karena apa? Gelap. Karena di rumah kami itu, di kampung kami itu listrik itu belum ada listrik PLN, saudara. Belum ada. Televisi itu masih pakai aki, saudara. Saudara tahu ya aki ya untuk nyalakan televisi. Malam itu kalau lagi pulang gitu jalan kaki gitu kadang tersandung. Kadang digigit sama kelabang, sama kalajengking. Itu langganan kaki itu digigit, saudara. Karena kita nggak tahu pas kita jalan, kita nginjak ekornya kalajengking. Langsung dipatok, tak, saudara. Besoknya bengkak. Jatuh bangun, hidup dalam ketakutan. Karena gelap. Begitu juga dengan kita. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita dikuasai ketakutan. Kita dikuasai kebingungan. Kita nggak tahu apa tujuan hidup kita. Kita jatuh bangun dalam dosa. Makanya Tuhan bilang, aku ini terang. Kamu hanya bisa lepas dari situ ketika kamu mengikut aku. Saya dulu waktu kecil itu, supaya tidak jatuh bangun, supaya tidak takut, saya harus gandol punggung bapak saya. Saya harus digendong bapak saya, baru saya tenang, saudara. Saudara, coba kita lihat hidup kita hari ini. Apakah kita hidup dalam kegelapan? Mata kita sih melihat, tapi hidup dalam kegelapan. Seperti apa kata Helen Keller, saudara. Bapak Ibu, apa yang kita baca tadi, saudara? Yohanes pasal 8 ayat 12 ini, latar belakangnya saat Tuhan menyampaikan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi ketika Tuhan sampaikan ini, Tuhan Yesus itu sedang berada di Yerusalem. Bahkan saat itu Yesus sedang ada di bait suci. Dan orang-orang Yahudi itu berkumpul di bait suci di Yerusalem untuk merayakan perayaan hari raya Pondok Daud. Pondok Daun, bukan Pondok Daud. Hari raya Pondok Daun. Jadi orang Yahudi ini, orang-orang yang aktif di dalam kegiatan keagamaan, mereka orang yang serius untuk melaksanakan hari raya keagamaan mereka, tapi di tengah-tengah mereka merayakan hari raya keagamaan yaitu Pondok Daun, Tuhan Yesus bicara gini, akulah terang dunia. Kalau kamu mengikut aku, kamu tidak berjalan di dalam kegelapan. Artinya apa? Secara logika, ini orang-orang Yahudi ini orang-orang yang aktif ke gereja. Tetapi Tuhan mau katakan gini, kamu itu masih hidup dalam kegelapan. Kamu itu masih hidup dalam kegelapan. Kamu gak ngerti tentang keselamatan. Kamu gak ngerti tentang kerajaan Allah. Kalau kamu ingin mengerti tentang kerajaan Allah, kamu harus ikut aku. Bapak Ibu, berapa banyak orang Kristen aktif pelayanan,
aktif ke gereja, tapi dia hidup dalam kegelapan. Kalau orang Yahudi, mereka hidup dalam kegelapan, kita masih maklumi. Karena saat itu mereka belum menyadari atau mereka belum tahu tentang Yesus. Makanya Yesus bilang, akulah terang itu. Tetapi kita yang sudah dari kecil mengenal keselamatan, sudah mengerti tentang keselamatan, sudah melayani Sang Juru Selamat. Kalau sampai kita masih hidup dalam kegelapan, berarti sebenarnya kita belum mengikut Yesus. Kita hanya terjebak kepada agama sama seperti orang Yahudi. Ini perlu kita renungkan, saudara. Tidak sedikit saya temukan orang Kristen melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi sebenarnya dia masih hidup dalam kegelapan. Hidup dalam ketakutan, hidup di dalam ikatan dosa, jatuh bangun. Gak bisa menikmati kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Hal kerajaan sorga bukan masalah makan dan minum, tetapi tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tanda kalau saudara dan saya hidup di dalam terang adalah ketika hidup kita ini hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran kita, bukan kebenaran dunia, tetapi kebenaran Kristus. Tanda kalau kita hidup di dalam terang adalah yang kedua, kita hidup di dalam damai sejahtera. Sekalipun kondisi tidak memungkinkan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kesulitan, tapi Tuhan berikan damai sejahtera. Makanya Yesus bilang gini, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Orang dunia bisa mengalami damai sejahtera kalau semua keinginannya terpenuhi. Tetapi anak Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur mengecewakan, kambing domba terhalau semua katanya. Tetapi aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi, apa tanda kita hidup dalam terang? Yang pertama tadi kita hidup di dalam kebenaran. Yang kedua kita hidup di dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Bukan sukacita karena dapat jodoh, bukan sukacita karena dapat THR, bukan karena sukacita karena dapat proyek, apalagi sukacita karena orang yang kita benci lagi jatuh. Wah, itu cilaka saudara, cilaka itu. Tapi sukacita karena Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita. Seperti kesaksian tadi saudara. Sekalipun dalam kondisi aniaya, tapi ada sebuah sukacita yang tidak bisa dimengerti kenapa ya. Harusnya saya takut, tapi enggak. Ada sukacita. Itulah tandanya. Kalau kita hidup dalam terang. Coba lihat kiri kananmu. Tanya, bro, sudah dalam terang belum? Bilang. Udah kelamaan di gereja kalau belum dalam terang. Rugi bilang. Itu yang dialami oleh orang Yahudi, saudara. Mereka aktif dalam kegiatan spiritual mereka, dalam agama mereka. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengikut aku, kamu akan hidup di dalam terang. Bapak Ibu, sedikit kita belajar tentang sejarah ya, supaya saudara tahu. Jadi orang Yahudi itu, dia punya tiga perayaan utama orang Yahudi, saudara. Jadi, apa yang kita rayakan sekarang itu, saudara, itu kelanjutan dari apa perayaan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya 3 perayaan besar, saudara. Yang pertama apa, saudara? Paskah. Atau hari roti tidak beragi. Itu memperingati apa? Pertolongan Tuhan di dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi kalau dulu Tuhan menolong orang Israel dari perbudakan Mesir, itu disebut
Pasca. Zaman kita sekarang pasca itu apa, saudara? Pertolongan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Makanya kita merayakan Pasca, saudara. Nah, itu. Jadi Pasca itu dikopi dari budaya orang Yahudi atau ya dari Taurat. Yang kedua, hari raya besar orang Yahudi itu adalah Pentakosta. Pentakosta kalau di perjanjian baru kita merayakan apa, saudara? Pencurahan Roh Kudus. Itu Pentakosta. Tetapi di zaman perjanjian lama, Pentakosta itu adalah memperingati saat Musa mendapatkan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi orang Israel itu dituntun oleh hukum Taurat. Tetapi kita tidak lagi dituntun oleh hukum Taurat, tapi dituntun oleh apa? Roh Kudus. Itu Pentakosta. Dulu Tuhan melawat umatnya lewat Taurat. Taurat tidak bisa menyelamatkan. Tetapi zaman perjanjian baru, Tuhan melawat umatnya lewat Roh Kudus. Makanya kita lihat begitu murid-murid atau rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi manusia yang berbeda. Berbeda. Yang dulunya penakut, mereka punya keberanian memberitakan Injil. Yang dulunya mereka egosentris, berpusat kepada diri sendiri. Mereka mulai berpusat kepada Tuhan, bahkan mereka rela mati untuk mengikut Tuhan. Perayaan ketiga, apa yang kita baca tadi, itu momentum saat perayaan ketiga, yaitu perayaan Pondok Daun atau Syukot, saudara. Itu memperingati apa, saudara? Itu memperingati perjalanan orang Israel. Bagaimana Tuhan memelihara perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun. Mereka harus merayakan itu pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan ini biasanya dilakukan selama 7 hari berturut-turut. Nah, di tengah-tengah perayaan Pondok Daun ini, di mana seluruh orang Israel datang berkumpul di Yerusalem, di situ Yesus menyampaikan tentang apa yang kita baca tadi, saudara. Menarik. Coba, saudara, tiba-tiba ada orang datang ke sini menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang apa pernah saya ajarkan. Itu menjadi mengagetkan gak, saudara? Mengagetkan. Tapi Yesus harus sampaikan itu di tengah-tengah perayaan itu. Bapak Ibu, kenapa kita memerlukan tuntunan Tuhan? Kenapa Tuhan harus katakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Harusnya kan ini disampaikan kepada orang-orang yang jarang ke gereja, orang-orang yang belum Kristen, betul gak? Harusnya Yesus sampaikan itu kepada orang-orang yang gak peduli agama. Tetapi Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang aktif ke gereja, yang taat melakukan perayaan keagamaan. Kenapa Tuhan sampaikan itu? Karena Tuhan tahu ada banyak orang hanya terjebak kepada agama. Sehingga mereka tetap hidup di dalam kegelapan. Kenapa kita memerlukan tuntunan Tuhan, saudara? Yang pertama, karena kita berada di dunia yang gelap. Beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan, begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan, saudara. Kita hidup di dalam kegelapan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Saudara, coba bayangkan saudara berjalan di sebuah pinggir jurang. Di pinggir jurang itu, saudara nggak tahu kapan, di mana jatuh ke jurang, di mana ada ular, di mana ada kalajengking, di mana ada binatang buas. Itu
kalau kondisi gelap, cepat atau lambat saudara akan masuk jurang. Begitu juga dengan hidup kita. Tahukah saudara, di depan ini kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, betul? Nggak tahu. Ada banyak kuasa kegelapan di depan ini, saudara. Ada banyak perangkap-perangkap kuasa kegelapan yang akan menghancurkan hidup kita, yang akan menyeret kita dari panggilan Tuhan, yang membuat kita tidak bisa menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ketika saudara berjalan di depan ini gelap, saudara. Kalau saudara tidak memiliki terang, saudara nggak tahu kapan waktunya belok kiri, kapan waktunya berhenti menunggu, kapan waktunya maju. Kita perlu terang itu. Kita perlu tuntunan Tuhan itu. Tidak sedikit saya temukan orang, karena dia merasa tidak butuh tuntunan Tuhan, dia masuk dalam perangkap kuasa kegelapan, saudara. Dan itu merusak hidupnya. Ke depan bukan tambah enak. Ke depan bukan tambah mudah. Iblis akan bekerja dengan luar biasa. Saat kita tidak hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kita akan masuk dalam perangkapnya. Dan saat saudara keluar dari tuntunan Tuhan Yesus, saudara pasti masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Kepintaran? Dengan uang? Dengan relasi? Nggak bisa. Nggak bisa melawan iblis dengan kepintaran, dengan otot. Di Kupang itu pernah terjadi, saudara. Ada orang kerasukan, saudara. Apa yang mereka lakukan? Ini orang kerasukan dipukulin, saudara. Kalau nggak salah sampai mati, kalau nggak salah itu, saudara. Itu heboh itu, saudara. Roh hanya bisa dilawan oleh roh. Perhatikan. Iblis itu roh. Hanya bisa dilawan oleh roh. Roh siapa? Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya firman Tuhan bilang gini, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Makanya Tuhan katakan, lawanlah dia dengan apa? Iman. Iman yang teguh. Iman itu apa sih? Tahu tentang Tuhan? No. Iman itu adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Kita izinkan Tuhan menuntun keputusan-keputusan kita. Kita izinkan Tuhan menuntun respon-respon kita. Saat Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, maka dia tahu, jangan ke kanan, nak. Jangan ke kiri, nak. Jangan maju. Stop dulu, tunggu waktuku, kata Tuhan. Itulah iman. Iman bukan cuma sekedar, saya tahu tentang Tuhan, saya tahu pekerjaan Tuhan, saya tahu tentang apa maunya Tuhan. Bukan, iman itu adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Pistis, berasal dari kata pisteo. Kalau saudara tidak punya iman yang kuat, saudara akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Karena iblis itu apa? Seperti apa? Singa yang mengaung-ngaung. Kenapa dia mengaung-ngaung? Singa itu hanya mengaung kalau dia kelaparan. Singa itu kalau kenyang, saudara berjalan di depan dia nggak peduli, dia cuma tidur. Artinya apa? Iblis itu sedang kelaparan. Dia tunggu siapa ini yang tidak punya iman.
Siapa ini yang imannya iman abal-abal? Siapa ini yang punya iman ini gak jelas? Langsung diapain saudara? Digelitikin? Diapain? Ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh Tulungagung, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bilang kiri kananmu, bro, kalau kau merasa menderita, semua orang Kristen di dunia menderita, bilang. Jadi jangan merasa paling menderita, bilang. Halo? Kalau engkau hari ini merasa menderita, bilang, seluruh orang pengikut Tuhan di dunia apa? Menderita. Menderita karena apa? Mengikuti Yesus. Jadi jangan merasa paling menderita. Kalau engkau teruskan itu merasa paling menderita, nanti engkau kena NPD, saudara. Tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder, saudara. Gangguan jiwa, saudara. Memang mengikut Tuhan itu ada penderitaan. Mengikut Tuhan itu ada penderitaan. Sejak zamannya Petrus sudah dikatakan seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, kalau engkau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, engkau mengalami penderitaan, itu normal. Tapi engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, engkau enggak menderita, itu enggak normal. Karena engkau kompromi. Karena kebenaran kita, kebenaran Tuhan, itu bertolak belakang dengan kebenaran dunia. Engkau tinggal mau mengikuti mana, kebenaran Tuhan atau kebenaran dunia. Begitu engkau mengikuti kebenaran Tuhan, engkau pasti menderita. Engkau dibenci, engkau disalah mengerti, engkau dicurigai, bahkan engkau dianiaya. Tapi kalau engkau ikut Tuhan, semua orang senang sama engkau. Jangan-jangan engkau sedang kompromi dengan dunia. Dan engkau tidak mengikuti kebenaran Tuhan. Jadi kenapa kita perlu tuntunan Tuhan, saudara? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara. Makanya saya kadang heran lihat orang ya. Dia merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Saya nggak habis pikir loh. Udah dia nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak sungguh-sungguh melayani Tuhan, nggak sungguh-sungguh merenungkan firman, nggak sungguh-sungguh ibadah. Tapi dia merasa rohani, saudara. Saya nggak habis pikir itu butuh kecerdasan tingkat tinggi untuk memahami itu, saudara. Karena nggak mungkin. Sama seperti kalau saudara masuk ke hutan belantara yang sangat gelap. Engkau berjalan tanpa lampu, tanpa senter. Dan kau bilang, saya itu nggak pernah nabrak kayu, saya nggak pernah nginjak ular. Nggak mungkin, betul nggak saudara? Engkau hanya bisa tidak nabrak pohon, tidak tersandung ketika engkau punya terang. Oh, ini ada kayu, hindari. Oh, ada ular, sebentar dulu. Dunia ini ranjau, dipasang oleh kuasa kegelapan. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Yang kedua, Kristus adalah terang dunia. Dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Saudara, sebenarnya semua orang itu sadar kalau mereka hidup dalam kegelapan. Semua. Kenapa? Makanya mereka berusaha mencari terang yang menuntun langkah-langkah mereka. Karena itulah banyak agama. Gak tahu ada berapa ribu agama di dunia. Karena manusia sadar bahwa mereka itu sedang hidup dalam kegelapan. Butuh terang yang menuntun mereka untuk melalui kegelapan ini. Muncullah agama-agama di dunia. Muncullah paranormal. Betul? Karena mereka sadar, saya gak tahu ke depan harus bagaimana. Atau mungkin mereka gak menjadikan agama menjadi terangnya, gak menjadikan paranormal atau dukun jadi terangnya. Uang bisa jadi terang. Bisa gak uang jadi terang, saudara? Bisa. Gak percaya.
Kalau saudara lagi kelaparan gitu ya, coba dikasih uang segepok saudara. Dari kunang-kunang langsung terang, betul gak saudara? Itu bisa saudara. Ada seorang dokter bilang gini saudara. Agama yang paling kuat di dunia itu agama apa? Hah? Cuman satu yang paling kuat. Agama di dunia adalah penyembah uang, dia bilang. Saya renungkan. Benar. Gara-gara uang orang bisa bersepakat. Betul gak saudara? Bersepakat. Semua orang punya keyakinan yang sama tentang uang. Orang bisa punya keyakinan tentang Yesus, tentang agama lain. Tapi banyak orang yang menentang. Tapi tentang uang, hampir semua orang punya keyakinan yang sama tentang uang. Makanya kenapa Yesus bilang gini, kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu bisa menjadi tuan. Menjadi terang bagi kita. Dia menjadi berhala pengganti Tuhan. Makanya Yesus bilang gini, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Karena di tengah-tengah kegelapan dunia ini, manusia berusaha menemukan terang. Yang menuntun kehidupan mereka, mendapatkan hidup yang bermakna. Saudara. Setiap kita ingin punya hidup yang bermakna. Dan tidak jarang uang dijadikan terang. Pernikahan dijadikan terang. Bagaimana supaya hidup saya bermakna? Saya harus punya uang yang banyak. Bagaimana supaya hidup saya bermakna? Supaya hidup saya ini bahagia dan bermakna. Pernikahan dijadikan terang. Bagaimana supaya hidup saya bermakna? Jabatan saya jadikan terang. Popularitas dijadikan terang. Semua usaha dilakukan untuk mendapatkan uang, pernikahan, jabatan, popularitas, apa saja. Tetapi faktanya, ketika mereka dapatkan, justru semakin mereka hidup dalam kegelapan. Berapa banyak orang waktu miskin, keluarganya masih bahagia. Begitu kaya, saudara, keluarganya berantakan, hidup dalam kegelapan. Waktu miskin, masih bisa pelayanan bersama-sama, ibadah bersama-sama, bercanda bersama-sama. Begitu sudah kaya, udah banyak uangnya, justru hidup dalam kegelapan. Istrinya di mana, suaminya di mana, anaknya di mana, saudara. Dulu waktu masih hidup sederhana, bagi suami, istrinya segala-galanya, paling cantik di dunia, karena gak mampu lagi lihat yang lain. Begitu punya uang, istrinya dari mana-mana. Tambah gelaplah kehidupan itu. Halo? Hati-hati. Apa yang menjadi terang dalam hidup kita? Jangan apa yang kita perjuangkan, yang kita anggap terang, yang akan menuntun hidup kita, membawa hidup kita bermakna. Justru itu yang membuat kita hidup dalam kegelapan. Berapa banyak orang setelah punya jabatan, setelah menikah, setelah populer, hidupnya tambah menderita. Beberapa artis di Korea Selatan, begitu mereka populer, mereka justru kesepian dan bunuh diri, saudara. Karena hidup mereka sudah tidak punya privasi lagi, saudara. Disoroti oleh semua orang. Tapi Yesus bilang gini, kalau engkau mengikut aku, kau berjalan dalam terang itu. Yesuslah terang itu, saudara. Kalau engkau pingin hidup itu hidup dalam terang, hidup yang bermakna, ikutlah bersama dengan Yesus. Ikutlah bersama dengan Yesus. Engkau akan mendapatkan yang namanya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Makanya kan peristiwa yang terjadi di India, ada seorang keluarga yang sudah terima Yesus, mereka diancam untuk dibunuh, saudara. Diancam untuk dibunuh. Satu keluarga ini, karena mereka terima Yesus. Terus mereka bilang, kalau kalian gak mau meninggalkan Yesus, anakmu akan saya bunuh. Lahir sebuah lagu, dia berkatakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anaknya dibunuh. Diancam lagi. Gimana? Masih tetap mengikuti Yesus? Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya dibunuh. Anakmu sudah mati, istrimu sudah mati. Gimana dengan kamu? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dia dibunuh. Ketika engkau mengikuti Yesus, engkau merasakan damai sejahtera. Hidup yang berharga, sekalipun nyawa taruhannya. Itu tandanya engkau hidup dalam terang. Tapi kalau gara-gara pacar, engkau tinggalkan Tuhan. Gara-gara pekerjaan, engkau tinggalkan Tuhan. Gara-gara hobi, engkau tinggalkan Tuhan. Tuhan katakan engkau orang buta. Engkau tidak mengerti kebenaran. Ketika engkau mengenal terang itu, engkau tidak akan tinggalkan terang itu. Siapa terang itu, saudara? Yesus. Ikutlah dia. Saya sejak pertama kali bertobat, saya putuskan, saya rela kehilangan apa saja demi mengikut Yesus. Ini ada Yufra. Hidup kami dulu sangat susah. Saya bela-belain jadi kuli hanya untuk kasih makan mereka, saudara. Jadi kuli. Saya kuli hari ini untuk makan besok. Kuli besok untuk kasih makan. Makanan kita, saya tahu mereka orang-orang yang sangat susah dari NTT, saudara. Bayangkan, kiriman 1 bulan cuma 200. Kos-kosan berapa bayarnya? Setahun 600, berarti 1 bulan 50. 150. Sebulan 600. Saudara coba bayangkan. Kami ingat betul saat itu, kamu udah masih punya uang nggak punya? Punya uang nggak punya? Kamu punya uang nggak punya? Kamu punya uang nggak punya? Loh, kita belum makan ini. Sampai ada yang pingsan saking kelaparan. Serius, nggak tambah-tambahin. Cuman ada uang sekitar berapa ribu. Beli apa ini? Beli beras. Nggak sampai setengah kilo kalau nggak salah. Diapain? Jadikan bubur sama kerupuk. Oh, itu nikmatnya luar biasa, saudara. Nikmatnya bukan gara-gara buburnya, bukan gara-gara kerupuknya. Karena apa, saudara? Karena laparnya. Jadi kalau saudara pingin tahu nikmatnya makanan, puasalah. Pasti nikmat, saudara. Pasti nikmat, saudara. Tapi saudara tahu, di tengah-tengah kesulitan itu, tidak ada alasan untuk tidak pelayanan. Gak ada alasan kecewa sama Tuhan. Gak ada. Kita melayani total. Saya latih mereka. Saya sejak pertama kali bertobat, saya kasih perpuluhan. Perpuluhan saya pertama itu 25.000, saudara. 25.000. Minggu kedua, ketiga uang saya sudah habis, saudara. Sisanya apa? Puasa. Jadi saya sejak pertama kali bertobat, saya sudah terlatih puasa. Saya sengaja bela-belain puasa supaya bisa ongkos untuk pelayanan, supaya bisa kasih persembahan, supaya bisa kasih perpuluhan. Puasa. Tapi saya lihat hasilnya sekarang, saudara. Saya lihat anak-anak saya yang saya bina dulu, yang dulunya berjuang, sekarang mereka jadi orang-orang hebat, saudara. Menjadi berkat. Saudara, mari. Hiduplah dalam terang itu. Mungkin ketika engkau berjalan dalam terang, lembahnya masih tetap, ularnya masih tetap, jalannya masih tetap seperti itu. Tapi engkau bisa lalui tanpa engkau jatuh, saudara.
Karena engkau berjalan bersama terang. Ketika engkau berjalan bersama terang itu, mungkin masalahmu masih tetap, penyakitmu masih tetap, pergumulanmu masih tetap, kesulitanmu masih tetap. Tapi karena bersama dengan terang, engkau bisa lalui semua itu tanpa engkau jatuh. Dan di ujung kau berkata, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai saya. Dan itu yang kami alami, saudara. Tantangan ke depan tidak mudah. Kita butuh terang Kristus. Butuh tuntunan Kristus. Tuhan, aku lagi bingung. Keputusan apa yang harus saya ambil? Tuhan, aku lagi takut. Aku harus melangkah kemana? Tuhan, aku ini gimana kebutuhanku? Apa yang harus saya lakukan? Mintalah tuntunan Tuhan itu. Karena dia langsung terang itu, saudara. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yohanes mengatakan di perjanjian baru, Mazmur perjanjian lama, dia dituntun oleh firman. Yohanes di perjanjian baru berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Siapa firman itu? Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Dulu orang Israel dituntun oleh Taurat, yaitu firman Tuhan. Sekarang dituntun oleh rohnya Yesus, yaitu Roh Kudus. Itu yang membuat kita bisa melalui masa-masa sulit, saudara. Mari, izinkan Tuhan yang menuntun hidupmu. Yang ketiga, Kristus memberikan terang kehidupan. Hujan, cuman hujan, jangan khawatir. Belum tsunami. Cuman hujan, jangan ngantuk. Saudara, perhatikan. Kristus memberikan terang kehidupan. Tadi Kristus menuntun langkah-langkah kita. Tetapi ini lebih dalam lagi. Kristus memberikan terang kehidupan. Bagian terakhir, Yohanes 8 ayat 12 katakan bahwa barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang itu. Tidak hanya dituntun oleh terang itu, tapi engkau mempunyai terang itu. Dan kalau engkau mempunyai terang itu, engkau mempunyai segalanya. Karena segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Segala sesuatu, Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus. Ketika engkau memiliki Kristus, ketika engkau memiliki terang itu, engkau memiliki segala-galanya. Tetapi ketika engkau tidak memiliki Kristus, engkau bisa kehilangan segala-galanya. Bapak Ibu, ketika Tuhan menyampaikan Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 ini, saat itu, saat Tuhan bilang gini, akulah terang dunia. Saat itu Yesus sedang berada di dekat kotak persembahan di pelataran Bait Allah. Jadi di pelataran Bait Allah itu, orang Israel sedang merayakan apa? Hari Raya Pondok Daun. Mereka datang semua ke sana. Di pelataran itu ada persembahan, kotak persembahan. Di sampingnya itu ada apa? Menorah. Kaki Dian, ada Dian berkaki 7 yang berukuran besar. Dan menorah ini hanya dinyalakan pada saat Hari Raya Pondok Daun. Lihat. Saudara perlu tahu ini supaya saudara tahu psikologisnya saat itu. Saat perayaan Pondok Daun, semua orang Israel datang
ke bait Allah di Yerusalem untuk merayakannya. Di pelataran itu ada kotak persembahan, di sampingnya itu ada dian berkaki 7 yang disebut dengan menorah, dan dian ini hanya dinyalakan pada saat perayaan Pondok Daun. Tuhan katakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus itu selalu ketika dia menyampaikan firman, dia selalu menyampaikan metafora. Di sini juga dia ingin sampaikan. Kenapa dia katakan akulah terang di dekat menorah ini? Tentu Tuhan punya pesan, Tuhan punya maksud. Tuhan ingin mengatakan bahwa apabila Allah dengan tiang awan dan tiang api telah menuntun orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, mulai sekarang yang menuntun manusia kepada kebenaran, kepada kehidupan kekal, itu saya, kata Tuhan Yesus. Dia sampaikan itu di depan menorah itu. Lihat orang Israel dulu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api sebagai terang. Tetapi sekarang Yesuslah yang menuntun umat manusia di dunia dan menuntun mereka ke dalam segala kebenaran sehingga mereka mempunyai terang hidup. Jadi ini gambaran dari perjalanan orang Israel yang mereka rayakan, dan momentum itulah Tuhan sampaikan, akulah terang itu. Bukankah perjalanan kita, Alkitab katakan seperti perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, yang mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Kita ini sedang menuju tanah Kanaan sorgawi. Kita hanya bisa sampai ke sana dan memiliki terang itu ketika kita memiliki Kristus. Ketika engkau tidak memiliki Kristus, engkau akan hidup dalam kegelapan. Dan engkau tidak akan sampai ke tanah Kanaan itu. Arti terang kehidupan adalah Yesus adalah terang hidup yang menerangi jalan menuju Allah dan keselamatan kekal. Semua yang mengikut Yesus dibebaskan dari kegelapan dosa, dari dunia dan iblis. Kapan kita terbebas dari kegelapan dunia ini? Kapan kita terbebas dari kuasa dosa? Kapan kita terbebas dari belenggu iblis? Ketika engkau izinkan hidupmu dipenuhi oleh terang itu, dipimpin oleh terang itu. Saudara, sudah berapa lama kita sebut pengikut Kristus? Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, jangan-jangan kita bukan pengikut Kristus. Kita hanya pengikut agama atau pengikut pendeta. Tapi saat ini Tuhan Yesus bilang, akulah terang itu. Kalau engkau mengikut aku, kau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan engkau akan memiliki terang hidup. Izinkan Yesus menuntun hidupmu. Izinkan Yesus menuntun hidup. Saya tahu ini gak mudah. Mudah mengatakannya. Membayangkan Yesus saja kita mungkin jarang. Yang ada di otak kita apa? Cuan, doi, hepeng, uang.
Apakah saudara selalu membayangkan Tuhan Yesus, tuntun jalan-jalanku? Biar Engkau yang menguasai pikiranku, Engkau yang menguasai hatiku. Biar Engkau yang menjadi terang itu. Baru kita hidup berkemenangan. Mari kita bangkit berdiri yuk. Ku hidup karena anugerah-Mu. Yesus pegang erat tanganku. Thank you Lord Jesus. Dari awal. Ajari aku bagaimana berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, biar aku memiliki terang itu. Sudah terlalu banyak waktu yang kuhabiskan hidup dalam kegelapan.
Ketika engkau berjalan bersama dengan terang itu, engkau tahu apa tujuan Tuhan menciptakan engkau. Engkau tidak bingung. Engkau tahu apa yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Engkau tahu kemana engkau akan melangkah. Dan engkau akan menikmati hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengenal pribadi kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau kami gak mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mencari jalan kami sendiri. Kami gak mengikuti Engkau. Sehingga kami masuk dalam perangkap kuasa kegelapan, hidup dalam kegelapan. Dan kami capek. Siang hari ini, biar terang Kristus itu masuk dalam hidup kami. Buka mata kami untuk melihat Engkau, merasakan Engkau, mengerti kehendak-Mu. Biar kami memiliki terang itu Tuhan, yang membawa kami kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Pulihkan kami, pulihkan umat ini Tuhan. Pulihkan, lepaskan kami dari belenggu kuasa kegelapan. Lepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Lepaskan kami dari segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Buka mata rohani kami untuk melihat Engkau, melihat jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikannya, tapi Roh Kudus ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, yang terus bekerja memberikan pertumbuhan. Segala pekerjaan iblis yang ingin mencuri firman ini, aku tolak dalam nama Yesus. Segala semak duri yang ingin menghimpit firman ini, aku cabut dalam nama Yesus. Biar firman ini bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan hidup kami berbuah untuk kerajaan Allah. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Sekolah minggu boleh dipanggil. Ada Tuhan yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih baik yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena
boleh angkat tangan. Sudah dapat semua, yang belum dapat boleh angkat tangan. Kamu suntikanku kuasa salib, pulih oleh darah. Guru-guru sekolah minggu boleh dipanggil. Seluruh hidupku mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Kenapa Tuhan suruh kita melakukan perjamuan kudus? Ketika kita melakukan perjamuan kudus, ingatlah 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib, menyerahkan tubuhnya untuk menebus hidup kita, menggantikan kita. Harusnya kita yang tergantung di atas kayu salib, tapi karena kasihnya yang besar, dia gantikan hidup kita, dan kita dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus dalam Tuhan. Karena itu, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, karena saudara-saudara seiman kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ketika kita menyakiti mereka, kita sedang menyakiti Kristus. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita terima roti ini sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Cawan perjanjian baru. Kita tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Tapi ada anugerah Tuhan, kasih-Nya dilimpahkan lewat nyawanya diberikan, supaya kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sadarilah bahwa setiap kita anak-anak Allah, Bapa peduli atas hidupmu. Bapa tidak akan meninggalkan engkau. Dia mengasihi engkau. Karena itu percayalah kepadanya, andalkanlah Dia. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mari kita terima ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Oh
kotaku tulung aku. Berdoa tulung aku, penuh kemuliaanmu, tulung aku. Bagi kemuliaanmu, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaanmu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami berdoa bagi kota di mana Engkau membawa kami, yaitu kota Tulungagung. Kami tahu Tuhan mengasihi kota ini, Tuhan mengasihi penduduk kota ini. Saat ini kami umat-Mu bersepakat, bersahati berdoa. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan atas kota ini. Selamatkan penduduk kota ini Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, curahkan keselamatan daripada-Mu. Celikan mata rohani mereka, untuk mereka bisa melihat ada Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang mengasihi mereka. Biar mereka bisa menerima anugerah keselamatan yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani dari kota ini. Berkati kota ini, pulihkan kota ini Tuhan. Biar ada kebangunan rohani terjadi di kota ini. Pulihkan pemerintahan kota ini Tuhan. Kami membawa Tuhan pemerintahan kota ini, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, semuanya yang Tuhan pilih untuk mengelola kota ini. Tuntun langkah-langkah mereka, beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, biar mereka menjadi berkat, biar mereka bisa menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati, kami minta kesejahteraan kota ini Tuhan. Pulihkan ekonomi kota ini. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di kota ini, baik itu pengusaha, karyawan, pegawai Tuhan, semuanya. Biar kami bisa menjadi berkat. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Biar lewat gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, di hadapan-Mu, hamba-Mu membawa seluruh umat-Mu ini Tuhan. Kau mengasihi umat-Mu ini. Hamba-Mu minta perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Lindungilah umat-Mu ini dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu Tuhan. Berikan hikmat, ide, kreativitas Tuhan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Berkati umat-Mu, pakai umat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Tuhan. Berdoa juga anak-anak kami yang sekolah, lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun langkah-langkah mereka untuk menemukan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan tuntun langkah-langkah mereka untuk mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Berkati anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sepanjang minggu ini kami sungguh-sungguh serahkan hidup kami ke dalam kasih Tuhan, ke dalam kesetiaan Tuhan, ke dalam
kuasa Tuhan, ke dalam hikmat Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tuntun hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu mereka, bawa masuk dalam rencana-Mu, jamah mereka. Roh Kudus pulihkan mereka. Jangan biarkan mereka binasa dalam dosa mereka. Lembutkan hati mereka, celikan mata rohani mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barata ini. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami, dan kami pulang dari tempat ini dengan berkemenangan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada Tuhan yang penuh kasih, ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang penuh kuasa, ada Tuhan yang penuh hikmat, yang bersama-sama dengan engkau. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang mendapatkan berkat. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan kau sedia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain.